Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Proses evakuasi KRI Nanggala 402 terus dilakukan. Informasi terakhir menyebutkan TNI AL dibantu kapal MV Swift Rescue milik Singapura telah menemukan beberapa bagian kapal selam. Sejumlah bagian dari KRI Nanggala yang ditemukan adalah posisi bow section atau haluan, posisi sail section atau anjungan, dan posisi stern section atau buritan. Bagian anjungan juga telah berupaya untuk diangkat oleh kapal Scientific Salvage Tan Suwo 2 milik Tiongkok. Namun karena beban yang sangat berat diperkirakan mencapai 18 ton, upaya ini belum berhasil. Kapal Tan Suwo juga telah berhasil mengangkat sekoci darurat milik KRI Nanggala 402, namun bagian besar lainnya belum bisa diangkat. Kapal selam KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang kontak di perairan utara Bali. Kapal ini kemudian dinyatakan tenggelam di kedalaman 833 meter dan 53 awaknya dinyatakan gugur. Bagian satu dengan lainnya antara haluan bagaimanakah? Sejumlah skenario pengangkatan kapal selam KRI Nanggala 402 telah disiapkan TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan The International Submarine Escape and Rescue Liaison Office atau ISMERLU dan SKK Migas. TNI AL menyebutkan evakuasi tidak hanya sebatas untuk mengangkat badan kapal, namun juga untuk kepentingan investigasi guna mengungkap penyebab kapal tenggelam. Berikut ini sejumlah skenario pengangkatan badan kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam pada kedalaman 850 meter. Ya, bagaimana skema atau skenario pengangkatan yang direncanakan TNI AL terhadap badan kapal selam Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali? Kita tanyakan langsung kepada Pangko Armada 2, Laksda TNI Iwan Isnurwanto melalui sambungan telepon. Pak Iwan, selamat siang. Selamat siang, Mas Ikan. Bagaimana? Ya, Pak Iwan, apa fakta terbaru dari kapal selam KRI Nanggala yang tenggelam? Bagaimana kondisi terbaru sebelum diangkat, Pak Iwan? Seperti tadi yang saya sampaikan pada saat joint press conference bersama-sama dengan pihak Tiongkok yang dalam hal ini langsung disampaikan oleh Atas Pertahanan Tiongkok di Jakarta, Senior Kolonel Cheng Yongjing, bahwa progres yang dilaksanakan oleh tim, dalam hal ini oleh Tiongkok dan juga didampingi oleh kapal-kapal KRI Armada 2 yang di bawah pimpinan Komandan Gugus Tugas Laksma TNI Igung Putu Arijaya, bahwa mereka sudah melaksanakan kurang lebih 16 dive operation. 16 dive operation maksudnya adalah mulai tahap 1 penyelaman, mengecek bagaimana situasi di bawah dasar laut tersebut, yang menindaklanjuti temuan dari KRI Rigel, KRI kita yang di bawah Swift Rescue, kemudian data yang dimiliki oleh Swift Rescue punyaan Singapura. Nah, itu tidak lanjut oleh kapal mereka, kapal China atau kapal Tiongkok yang 3 buah Yongxingdao, Nantuo, dan Tansuo. Mereka mendapatkan data-data bahwa betul adanya data yang diberikan oleh Singapura dan juga Rigel sama dengan yang dimiliki oleh Tansuo CS. Mereka mendapatkan data di mana posisi haluan, di mana posisi buritan, dan di mana posisinya anjungan. Itu yang keberadaannya.
Terus kondisi terakhir bagaimana? Saat ini mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengangkat sail section atau anjungan dan juga berusaha untuk mengangkat stern atau buritan. Ya, Pak Iwan, tapi skema yang akan digunakan untuk mengangkat bagian besar dari Nanggala 402 itu yang mana, Pak Iwan? Oke, saat ini mereka fokus untuk mengangkat sail section atau bagian anjungan yang ada tulisannya 402 itu. Bagaimana caranya? Dengan kedalaman 839 meter itu, mereka menurunkan DSV atau Deep Submersible Vehicle dengan pengawaknya untuk memasang sling. Jadi menggunakan robot begitu yang seringnya dicantolkan di bagian-bagian tertentu dari anjungan atau di sail section ini. Kemarin sudah dilaksanakan pada dive operation yang ke-8, dia sudah memasang sailnya, sudah memasang semuanya. Setelah diangkat, ternyata slingnya putus. Karena ternyata beratnya tidak sama dengan yang diperkirakan. Yang sebelumnya mereka memperkirakan 18 ton, ternyata tidak mampu, yang berarti beratnya lebih dari 20 ton, sehingga mengapa slingnya putus. Untuk Baik, itulah Pak Iwan, tapi mereka mengangkat seluruh bagian besar dari KRI Nanggala 402 itu bisa dilakukan, Pak ya? Untuk keseluruhan karena ini kan badannya, kapalnya kan sudah terpecah beberapa bagian ya. Kalau kita Anda melihat, Mas Ekan melihat di dalam slide itu, di mana posisi bow sectionnya yang panjang, jaraknya itu dengan sail section itu kurang lebih 63 meter, kemudian antara bow section dengan sternnya itu kurang lebih 89 meter. Itu untuk menariknya itu memerlukan waktu yang tidak mudah, tidak gampang, membutuhkan waktu panjang, apalagi yang melaksanakan tidak menggunakan tangan tapi menggunakan robot, sehingga memasangnya pun akan membutuhkan waktu yang lama tentunya, begitu. Baik, Pangko Armada 2 Laksda TNI Iwan Isnurwanto, terima kasih Pak Iwan telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Iwan.